Yesus dahsyat hari ini, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, silakan duduk kembali saudara. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan naikkan syukur bagi Tuhan, amin. Siapkan hatimu, pikiranmu, minta sama Tuhan untuk diurapi dengan minyak yang baru dan anggur yang baru. Biarlah Tuhan Engkau yang hadir pada saat ini. Allah Roh Kudus yang akan melawat kami pribadi lepas pribadi, memberikan kami kekuatan untuk kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kalau Tuhan boleh terus memperkenankan kami untuk kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kami beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar juga Engkau melawat saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah Tuhan. Dan kami juga percaya hadirat Tuhan sama sampai kepada rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Kami akan memuji Tuhan, kami akan menyembah Tuhan. Bapa, sebelumnya kiranya Engkau menguruskan kami, mentahirkan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, pikiran kami, hati kami Tuhan. Biar pada saat ini kami fokuskan semuanya di hadapan Tuhan. Kami mau bawa setiap pergumulan kami, kerinduan kami di hadapan Tuhan. Sebab Allah yang kami sembah dahsyat dan luar biasa. Allah yang kami sembah hidup dan bertahta untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, turunlah hadirat-Mu pada saat ini melawat setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mulai buka suara kita, kita mulai menyembah Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kudus-kuduslah Tuhan, kudus-kuduslah Tuhan.
dalam penyembahan yang boleh kami bawa. Kami percaya Tuhan, hari ini kami bersuka cita di dalam Tuhan. Kami terus akan katakan Tuhan Yesus baik bagi kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan lagi buat Tuhan, katakan yang percaya hari ini hadiran Tuhan boleh melawat kita. Lambaikan tangan dong kanan kirinya. Katakan kanan kirinya, kamu keren hari ini, amin. Kamu dahsyat hari ini, haleluya. Kita boleh naikkan pujian ini buat Tuhan. Mari bebaskan rohmu bagi Tuhan, haleluya. Tuhan baik bagi kita semua, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Lagi-lagi katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amat baik, Tuhan Yesus baik. Kanan kirimu, Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Segala pujian syukur bagi Tuhan, amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, bagi katakan, Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kata lagi Tuhan Yesus baik, amin. Bagi kamu dan bagi saya, haleluya. Tepuk tangan lagi buat Tuhan. Kita silakan duduk saudara. Hari ini sungguh luar biasa bagi kita semua, amin. Kita sudah mengakhiri bulan Februari, saudara. Kita akan masuki bulan yang baru, amin. Kita percaya, kita lihat kuasa Tuhan bekerja bagi kita semua. Masih tetap sehat, masih tetap luar biasa, masih cinta Tuhan Yesus, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Sebelum kami mendengarkan isi hati firman, mari kembali bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan Tuhan di dalam penyembahan kami, di dalam pujian kami. Tuhan Yesus baik bagi kami sampai selama-lamanya. Terima kasih
kasih untuk hari yang baru Tuhan, hari yang luar biasa bagi kami, sehingga kami boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku kan
Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisaria. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin.
Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang maha baik, maha kasih, Engkau adalah Allah yang tahu isi hati kami, kerinduan kami pada pagi hari ini. Satu hal yang kami rindukan hanya untuk menyenangkan hatimu, untuk dengar-dengaran firman-Mu dan melakukan dan menerima kuasa impartasi Roh Kudus sehingga kami sepanjang hari ini keluar lebih dari pemenang. Amin. Karena kami adalah pemenang yang telah dinubuatkan oleh Tuhan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh dan menerima kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami sekali lagi dalam nama Yesus. Kiranya urapan ini turun atas setiap hamba-Mu sehingga kami dikaruniakan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti sehingga jemaat-Mu diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi semuanya. Sehat selalu. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau tema hari ini saya katakan penyembah yang sejati. Bapak Ibu tadi kan kalau kan kita udah nyanyi, ayo kita sembah, kita sembah. Oh, sembahnya dengan nyanyian. Ya loh. Ada yang tidak menyembah tadi? Halo. Ya, mari kita introspeksi. Kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Kenapa Tuhan perlu disembah? Kita baca di dalam Yohanes 4, ya. Yohanes 4. Saya bacakan untuk Bapak Ibu catat firman-nya kalau nggak sempat ini ya. Di sana dikatakan Yohanes 4:23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba, berarti hari ini sudah tiba apa? Sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Pribadi penyembahnya, bukan penyembahannya. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita menyembah yang dicari Tuhan harus menyembah di dalam roh dan kebenaran karena roh adalah Allah. Kalau kita mendengar pemuridan kemarin ayat yang dihafalkan 2 Korintus 3 ayat 17 berkata apa? Allah itu roh. Barang siapa di dalam roh dia telah dimerdekakan. Ya, jadi hidup kita harus selalu di dalam roh. Lah, kalau kita berkata, mungkin Bapak Ibu selama ini, saya maaf sekali lagi, mungkin pengetahuan penyembahan yang Bapak Ibu dapatkan apa sih? Artinya yang Anda katakan WS, ayo kita menyembah dalam bahasa roh misalnya, atau menyembah yang Anda dalam pemikiran Anda seperti apa? Shalom, apakah hanya sekedar nyanyian yang tadi? Haleluya, Allah baik dan sebagainya, puji-pujian penyembahan kepada Dia. Dulu saya juga bingung kok menyembah dengan kata-kata seperti itu. Itu juga dilakukan kalau kita sedang berdeklamasi di sana. Tentunya bukan menyembah roh, tapi mungkin berkata-kata seperti itu, intonasinya, kata-katanya yang keluar gitu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan itu berkenan atau mencari penyembahnya, bukan penyembahannya. Nah, maaf kata,
dari sekian kita yang hadir, ada yang sudah masuk Idol Indonesia? Udah diterima? Belum. Pernah audiensi atau ikut audisi? Belum. Berarti dari sekian kita yang hadir atau yang hadir nggak pede, suaranya banyak falsnya, sehingga kalau pujian penyembahannya hanya dilakukan dengan lagu-lagu tadi, kira-kira yang mendengar suara kita memuji menyembah Tuhan lari atau mendekat? Pada lari, karena suaranya ya masih enak dengan pengamen yang lagunya. Iya kan? Kita itu kan di perapatan itu, lagunya enak-enak didengar itu. Lah, jadi tapi yang Tuhan katakan yang dicari penyembahnya. Lah, sekarang terus gimana saya menyembah? Wong suara saya tidak bagus, terus dari saya diem aja. Makanya sering di gereja suruh menyembah, diem. Hatinya yang menyembah. Tahu Tuhan kan tahu hati kita. Ya, memang betul. Tapi ekspresikan. Lah, penyembahan itu Anda menyembah Allah dari mana dasarnya? Atau pengetahuan yang apa yang Anda bisa saya harus menyembah Allah? Kapan Anda memuji Tuhan? Karena perintah pendeta atau perintah WM? Lah, ini harus Anda dan saya mengerti. Jadi makanya ada firman Tuhan Amsal 19 ayat 2. Coba kita baca, saya juga lupa nih. Tapi intinya maksudnya begini nih. Ya. Di sana kalau nggak salah kerajinan itu bagus. Ya. Kerajinan itu bagus, ya. Ya nih, tanpa pengetahuan kerajinan itu tidak baik. Rajin doang, mungkin orang dunia bilang good. Anda rajin bergereja, Anda rajin Raja Andi memuji menyembah Tuhan, tapi tanpa pengertian tidak baik. Ya, saya bukan menyalahkan Bapak Ibu, tapi marilah kita terbuka, marilah kita mulai akal budi ini bekerja. Ternyata Anda rajin ke gereja itu tanpa disertai pengertian tidak baik. Ingat ini firman Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, kalau begitu buka catatan, kalau perlu catat supaya Anda mengerti, kayak seperti anak sekolah. Oh, ini kok kenapa 7 kali 5 35? Coba waktu kelas 1 bingung nggak? Bingung 7 kali 5 kok 35, dari mana Pak? Udah percaya saja. Kalau sekarang Anda bisa membuktikan kan. Nah, jadi inilah yang mari Bapak Ibu yang saya rindukan, bahwa Anda ibadah itu dengan pengertian. Yang itulah yang disebut bertumbuh. Kelas 1 tumbuh kepintarannya, pengetahuannya, terus naik kelas 2. Kelas 2 bertumbuh dalam pengetahuannya, matematiknya, ilmu buminya, sejarahnya, bahasa Inggrisnya, naik kelas 2 dan seterusnya, terus akhirnya S1. Tapi kalau Anda kelas 1 tetap diajarin 1 kali 1 tambah 1 tetap 4, ya anda naik kelas. Nah, demikian juga kerohanian Anda harus naik, penyembahan Anda harus naik dalam arti Anda masuk perkenanan Tuhan, ya. Nah, kalau kita melihat tadi Yohanes 4, 23, 24, mengapa sih kita harus menyembah Tuhan? Udah memberikan perpuluhan, kolektor, terus apalagi datang nggak boleh terlambat, melayani. Kok pakai Tuhan sekarang suruh menyembah Tuhan? Pernah terpikir enggak? Kalau dari ayat Yohanes 4:23, Tuhan itu nyari penyembah, ya kita semua. Berarti ada di antara kita ini bukan kategori penyembah, sebagai jemaat saja. Loh, kemarin katanya harus jadi hamba Tuhan, harus melayani. Nah, sekarang suruh nyembah.
Aku nggak bisa nyanyi, Pak. Bapak Ibu, Tuhan itu tidak mencari suara Anda yang bagusnya seperti penyanyi-penyanyi yang tenar itu, enggak. Hati. Hati. Ya. Jadi mengapa kita harus menyembah? Karena kehidupan di surga nanti hanya diisi dengan pujian penyembahan siang dan malam dan selama-lamanya. Jadi kalau Anda dalam pujian penyembahan yang Anda harus dilatih di dunia ini tidak pernah naik level sesuai dengan standar surga, kira-kira masuk nggak masuk ke surga? Anda sudah dari situ sudah gampang mengerti. Waduh, kalau begitu saya tidak memuji menyembah Tuhan dalam perkenan, oleh karena pujian penyembahan saya tidak masuk kriterianya Tuhan, saya ditolak masuk surga. Nah, itu kan berarti waduh. Tapi lihat nanti ya, jadi jangan kecil hati karena suara saya parau, suara saya tidak keluar, suara saya fals seperti kaleng rombeng. Bukan begitu yang Tuhan cari ya. Jadi jangan kecil hati, waduh kalau saya tidak suka nyanyi itu gimana Pak? Nah ini nanti kita lihat. Dan yang kedua, Yesaya 43 ayat 7 berkata, semua yang disebut dengan namaku yang diciptakan untuk kemuliaanku, kata Tuhan, yang ku bentuk dan dijadikan. Kalau Anda mengatakan aku ini dijadikan oleh Tuhan, kalau Anda mengatakan aku ini diciptakan oleh Tuhan, kalau aku ada di dunia ini atas kehendak Tuhan, apa tugas daripada semua ini? Yang tadi dikatakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang udah ngerti kan? Bahwa hidup Anda, keberadaan Anda itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemauan gua, bukan kemauan pendeta, tapi kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana Tuhan dimuliakan? Nah, tadi dikatakan jadi pusat dari penyembahan atau untuk menjadi penyembah sejati adalah Tuhan yang disukakan, Tuhanlah yang disenangkan, Tuhanlah yang dimuliakan. Jadi kalau Bapak Ibu dan hadir pada pagi hari ini dengan segala keberadaannya, manusia tidak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Dan respon Anda dalam menanggapi firman Tuhan, respon Anda dalam merespon panggilannya Tuhan untuk beribadah, sikap Anda yang menentukan menyenangkan Tuhan atau nyebelin Tuhan. Nah ini Anda sudah ngerti kan? Jadi Anda datang beribadah jangan menggerutu. Wah, disuruh pendeta, oh pelayanan oleh kan saya dijadwal, oh karena saya dijemput, oh kalau begini, oh begitu. Itu sikap yang tidak menyenangkan Tuhan. Berarti Anda sudah tidak masuk dalam penyembahan. Karena penyembahan definisinya adalah sikap hati kita, sikap hidup kita sikap hati yang direpresentasikan dengan sikap hidup kita yang menyenangkan Tuhan. Anda pakai baju baru sekalipun harganya puluhan juta, bisa tidak menyenangkan Tuhan. Oleh karena apa? Tuhan lihat hati. Karena mungkin apa? Anda pakai baju yang bagus, yang branded, sepatu yang mahal, baru diimpor dari Singapura. Karena Anda datang ke gereja dengan motivasi sombong, pamer, aku pakai branded nih. Ini loh bajuku, kamu punya enggak? Nah, Tuhan tahu. Maka itu tidak menyenangkan Tuhan. Walaupun kamu bajunya sekaligus di Indonesia tidak ada. Oh. Kalaupun Anda pakai baju hanya satu-satunya yang layak untuk ke gereja, tapi Anda datang dengan penuh sukacita, dengan semangat, ya. Anda punya dasar, aku harus menyenangkan Tuhan. Maka kalau ibadah saya tidak ngantuk, saya harus sungguh-sungguh, saya perlu catat. Kalau
Kalau nanti kalau nggak tahu, apalagi lagi baca di rumah. Lah itu yang menyenangkan Tuhan. Kalau sudah seperti itu, Anda gampang kan bagaimana menyenangkan Tuhan? Nggak usah pakai baju yang segala macam yang branded, pakai mobil dan branded. Enggak, jalan kaki pun nggak disebut, mungkin Mas Marno lupa. Tapi Anda tekad yang mau menyenangkan Tuhan, nggak apa-apa saya jalan kaki. Nah itu hari ini sekarang Anda dibukakan untuk mengerti. Lah apa sih apa faedah, dampak, kegunaan dari menyembah? Nah nanti Bapak Ibu bisa tahu. Nah, jadi Tuhanlah adalah pusat penyembahan. Ya, dalam penyembahan kepada Tuhan sangat tergantung kepada pengenalan saya, pengenalan Bapak Ibu kepada Tuhan. Artinya apa? Penyembahan Anda akan menjadi maksimal, yang terbaik, menyenangkan Tuhan oleh karena Anda mengenal karakter Tuhan. Contoh, Tuhan adalah Maha Kasih. Ya, karena Tuhan Maha Kasih berarti segala dosa memang Tuhan ampuni. Tapi dosa yang kita lakukan kadang-kadang bisa menjerumuskan kita apa? Kebinasaan. Memang Tuhan katanya Maha Pengampun. Kalau dosa udah diampuni kan udah dilunaskan, dihapusin. Tapi kenapa ada dosa yang bisa membawa kebinasaan? Dosa yang mana? Halo. Nah, Ibu berangkat dari mana? Kira-kira itu ayat ada di mana? Matius kan? Salah satunya Matius. Anda dapat dari mana? Membaca kan? Nah, berarti pengenalan akan Tuhan harus dimulai dari membaca. Maka kalau program pemuridan itu kita masuk ke program 1 tahun membaca Alkitab, nurut saja. Jangan aku sibuk, nggak ada waktu, nggak bisa, aku udah tua. Lah ini gaya orang berargumen, membenarkan diri. Apa yang diminta oleh Tuhan? Ibu Ribka, apa yang diminta Tuhan? Kalau tadi Anda menyembah Tuhan adalah menyenangkan Tuhan, tapi kalau Anda ditanya begini, terus ada beralasan, udah bisa, aku bekerja, aku ibu rumah tangga, kecuali Anda buta huruf kali, yaitu Anda udah tidak taat, itu sudah tidak menyenangkan Tuhan. Simpel sekali. Maka kalau hidup Anda dipenuhi dalam ketidaktaatan, selalu protes. Orang yang tidak taat di mana ketahuannya? Di mana? Protes, suka protes. Pak, kenapa ibadah kok begono begini? Kok begini aja? Nah, karena tidak taat. Ya kan? Nah, itu. Jadi yang Tuhan cari hati seorang hamba. Hati seorang hamba. Daud dipilih Tuhan waktu masih imut-imut, karena Daud tahu hatinya hati seorang hamba. Nah, jadi untuk bisa memiliki hati seorang hamba, untuk pemujian adalah hati seorang hamba, ya tadi. Untuk memperoleh pengenalan akan Dia melalui doa. Doa itu tidak usah pakai bahasa-bahasa yang sangat tinggi klasifikasinya, ya kan? Cukup bahasa sederhana. Tuhan itu tahu isi hati setiap kita. Pujian, penyembahan, dan perenungan firman Tuhan dan pembahasan firman Tuhan. Dari situ Anda mengerti siapa Dia, kenapa Allah harus disembah, kenapa Allah harus ditinggikan, kenapa harus dipuji. Ini dari situ Anda tahu, sehingga
Anda mengerti dan tahu, wah ternyata ada dosa yang tidak terampuni. Kalau tadi Ibu Lita mengatakan menghujat Roh Kudus, waduh, saya nggak berani menghujat Roh Kudus. Nah, definisi menghujat Roh Kudus apa? Roh Kudus sudah Tuhan menyerahkan atau impartasikan dari Anda. Waktu Anda dibaptis Islam, Anda berbahasa lidah, ya, dipenuhi Roh Kudus. Terus Anda kapan menghujat Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah sebagai penasehat, mengingatkan kita atas segala dosa, mengingatkan firman Tuhan untuk kita hidup kudus. Jadi kapan kita menghujat Roh Kudus? Pada waktu Anda, Tuhan sudah berkata, ampunilah musuhmu, tapi Anda tidak mengatakan, no, sorry, aku mengampuni orang yang itu. Nah, tanpa disadari Anda sudah menghujat Roh Kudus. Berarti menghujat Roh Kudus bicara A, tapi Anda melakukan B, berarti ketidaktaatan lagi. Jadi kalau untuk Anda hidup, kata kunci untuk hidup dalam berkat, ya minggu depan saya bicara hidup dalam berkatnya Tuhan. Waduh, bagaimana Pak? Minggu depan kita lihat bagaimana hidup dalam berkatnya Tuhan. Anda kalau hidup dalam berkatnya Tuhan, wow, seperti Petrus berjalan di atas air. Bagi manusia gampang nggak berjalan di atas air? Mustahil kan? Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Aduh, pandemi COVID, gimana ini? Tuhan bisa mengasihin sudah itu. Karena Tuhan kita Tuhan yang tidak dibatasi ruang dan waktu dengan hikmat manusia. Ya, jelas, tangkap? Nah, gereja kita puji syukur kalau Anda berkata, masih ingat DNA gereja kita apa, Ibu Ripka? Pujian penyembahan. Pulpitnya udah lupa ya. Nah, apa? Gimana Ceki? Prajurit-prajurit doa pujian dan penyembahan dalam unity siang dan malam serta lakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Nah, berarti dengan kata lain pujian penyembahan itu 24 jam. Anda kalau perlu tidur dalam penyembahan. Oh, aku suka ngorok. Baik, mungkin Tuhan senang. Loh, ini bisa aja Tuhan datang. Kita nggak tahu hatinya Tuhan. Karena Anda apa? Habis melayani Tuhan, kecapean, sampai tidurnya ngorok. Oh, ini anakku luar biasa. Mungkin istrinya orang lain dengar, ini apa sih tidur ngorok? Jangan salah loh. Bisa aja Tuhan, wah hebat ini. Iya kan? Nah, jadi jelas penyembahan itu 24 jam. Penyembahan yang kita kenal biasanya kita lakukan di gereja kan? Berapa jam di gereja Anda berada? Berapa Maria? Sepanjang hari? Kita menyembah 2 jam. Ya, Jackie menyembah 3 jam kuat? Nah, suaranya pasti parau. Ya kan? Nah, jadi dengan kata lain, ya, kalau sudah seperti ini, berarti yang mendominasi perkenanan penyembahan kita ada di dunia sana. Ya, waktu Anda sebagai ibu rumah tangga, pernah enggak? Ibu-ibu belanja, Ibu Rita belanja ke tukang sayur? Pernah? Ibu Rapeka? Pernah? Ibu-ibu siapa namanya Rapeka? Ibu Ramesta, Ibu Ripka belanja pernah ke pasar? Pernah, Pak. Pernah menggunakan bahasa menyembah dalam menawar sayur? Bang sayur, berapa duit sayur hijaumu? Terus padahal penyembahan tadi dikatakan lebih banyak di luar sana.
penyembahan yang melalui lagu hanya di gereja 2-4 jam, ya. Nah, terus gimana penyembahannya? Kalau Anda mengertinya menyembah seperti yang tadi Jeki lakukan. Tukang ikan, berapa ikan harganya? Aku mau beli. Tukang ikannya mau beli berapa sih, Bu? Iya kan? Kan dibilang stres. Wah, tuh. Waduh, panggil dokter. Nah, ini ibu ini kok dari sana sampai mengikuti pasar lagunya begitu terus omongannya. Iya kan? Iya kan? Bingung kan jadinya? Lah, terus penyembahnya yang mana? Tadi katanya Pak Heno 24 jam. Saya kan sebagai ibu rumah tangga kan dari gereja terus nih. Hari Senin tidak ada aktivitas, saya harus ke pasar. Nyembah beli beras, nyembah beli baju. Sekarang sama papinya aja bingung ya, mereka, papi, aku minta duit. Nih ngomong nggak usah kayak gitu nih kali, kayak gitu. Yang sederhana, minta duit pak. Nah, kayak gitu kan. Kadang-kadang kita pun keluarga bisa, Angel kan ngomong sama papa, aku mau beli pizza. Nah, kan penyembahannya begitu, Bang Boli. Nanti kalau ada yang beli itu minumannya, gimana jawabannya? Papa mau beli rasa apa? Pakai aku juga nawarin atau pelanggannya, lah kan bingung kan? Kan dibilang kita pas stres. Nah, jadi inilah ya, ini mungkin Bapak Ibu bisa ketawa, mungkin selama ini tidak mengerti penyembahan ya kayak gitu, hanya dibatasi di gereja, tapi penyembahan itu di 24 jam. Dibilang salah minum obat. Nah, contoh nih sebagai contoh. Ya, berarti ibu rumah tangga ya. Jadi ibu rumah tangga itu dia memang semangat yang baik ya. Dia intim bergaul karib dengan Tuhan. Nah, dia tahu penyembahan itu yang benar harus bagaimana. Ya. Karena suaminya pendapatannya pas-pasan. Ya. Sehingga mungkin kadang-kadang dapurnya ngebulnya bagus, kadang-kadang dapurnya ngebulnya dikit. Apa artinya? Ngerti ibu-ibu? Ya, kalau dapurnya ngebulnya banyak karena masakannya banyak, 5 sehat 4 sempurna misalnya gitu. Kalau dapurnya ngebulnya sedikit, ya habisnya masaknya hanya 1 macam misalnya. Terus apa yang terjadi biasanya ibu-ibu? Kalau terima uang sayur, uang belanjanya kadang-kadang lancar, kadang-kadang seret. Apa yang sering terjadi? Ini fakta romantika kehidupan. Kadang ngomel. Jawab jujur. Kenapa ngomel ibu? Kalau dengan ngomel uangnya datang. Nah, jarang. Terus itu gimana? Anda dituntut sebagai penyembah yang baik. Waktu Anda diberi uang sedikit oleh sang suami, karena Anda sebagai penyembah yang baik, haleluya, puji Tuhan. Ya memang ini mungkin dalam bahasanya sering ngomong, Papa Endo ngomong doang aja. Bisa aja. Mungkin dalam pandangan Bapak Ibu saudara sekalian, Pak Heno itu kayaknya nggak pernah kurangan duit. Betul? Amin, memang betul. Tapi kemarin saya sampai pinjam uang anak saya. Kenapa saya pinjam? Karena saya nggak ada punya uang. Kenapa saya bisa nggak punya uang? Karena hari itu juga saya harus bayar uang anak sekolah.
dua anak, Yosua dan Debbie. Dan tidak bisa ditawar. Hari ini, malam hari ini harus ditransfer. Bisa nggak Deb nanti gajian papa dulu? Nggak bisa. Ya udah. Memang uangnya habis gitu, ya udah kasih, bayar sekolah. Nah itu bagian dari penyembahan saya. Dek, jangan pinjam uang papa 1 juta. Dia kasih 1 juta, ntar saya balikin. Nah, jadi kalau Anda hidup dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan, kalau Anda mau menjadi penyembah yang baik, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, karena ibu tadi sudah berdoa, sudah saat teduh, udah renungan, udah ikut pemuridan, ikut. Seperti yang Ibu Lydia katakan, bahwa segala sesuatunya yang terjadi itu bukan karena kebetulan, tapi dalam skenario-nya Tuhan untuk melihat respon dari Bapak Ibu dan saya. Kan Bapak Ibu hari ini tiba-tiba menerima bentakan dari orang lain, terus Anda jangan lawan dengan bentakan. Bagaimana Anda tidak bisa melawan dengan bentakan? Nah ini kata kuncinya. Kalau hidup Anda tidak dekat dengan Tuhan, tidak dalam hadirat Tuhan, tidak ada impartasi Roh Kudus, Anda akan berkata-kata di luar firman Tuhan. Lu jual gua beli, bisa keluar kata-kata seperti itu. Kebun binatang dan sebagainya dan sebagainya. Itu bukan penyembahan. Penyembahan yang Tuhan minta ini tadi seorang ibu rumah tangga, walaupun uangnya hanya cukup untuk beli ikan asin, tapi dia tetap bersyukur dan dia menyiapkan ikan asin yang sedemikian rupa dalam nama Yesus. Rasa steak bisa jadi karena Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Lah ini sehingga suaminya datang, nih makanya kok ikan asin, coba dulu mas, coba dulu dong, siapa yang bikin? Mami nih. Masa mami bisa masak? Ya coba dulu lah. Baru coba, loh kok enak nih? Nah itu, maka coba dulu, jangan ngomel. Nah itu kan mukjizat terjadi. Ya, jadi mukjizat itu diberikan kepada siapa? Kepada kita yang senantiasa mengucap syukur dan taat. Kalau hari ini Anda mengalami PHK, ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau tidak ada terima kasih, terus Anda menentang Tuhan, melawan. Ayo. Aku tidak terima ini Tuhan, aku tidak terima. Aku sudah melayani, aku sudah begono, aku sudah begini, aku tidak terima. Terus ada lapor ke pengadilan, nuntut ke kantor polisi. Tuh, tidak ada gunanya. Nuntut ke pendeta, tidak ada gunanya. Apalagi Anda nuntut Tuhan. Siapa sih kamu? Melawan Tuhan. Nah, Anda sudah hilang. Akan mengucap syukur Tuhan. Saya tidak tahu rencanamu, tapi saya ingat firman Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Saya amin ini Tuhan. Iya loh. Saya juga pernah hidup dalam penuh kegalauan. Terakhir waktu mendekati umur 60-an, Tuhan gimana ini saya hidup? Saya coba usaha ini, gulung tikar. Usaha itu ditipu orang. Usaha ini, loh istri saya bikin COP noodle, digulung sampai rukonya. Loh, padahal udah doa. Istri saya kurang doa apa? Udah bertanya Tuhan, tapi itu bukan rencana Tuhan. Dibikin sedemikian rupa. Itu duitnya cukup gede, beli mobil dapat. Ya
beli mobil dapat nih, pokoknya yang penting ada rodanya 4 ya. Karena nantinya Alphard itu. Nah, artinya apa? Kalau saya sering ngikutin istri saya, apa kan nilainya lebih banyak yang ini. Ya, udahlah. Nah, disinilah terkadang kita masuk dalam pemikiran saya sendiri, maksudnya saya dengan cara begini pasti Tuhan berkati. Kan firman Tuhan pakai ayat Mazmur 1, apa saja yang kau berbuat berhasil, kan begitu Pak? Ya, tuh, apa saja yang kau berbuat pasti berhasil. Dan ternyata memble, ya kan? Nah, jadi di sini, mari Bapak Ibu dan saya sekalian, saudara. Jadi tadi penyembahan itu ada hubungannya dengan tadi yang dikatakan apa? Pengenalan akan Tuhan yang benar. Nah, pengenalan akan yang Tuhan yang benar tadi tentang tadi ada doa, pujian, penyembahan, baca firman, renungan, termasuk ibadah. Tidak jauh daripada Anda bertumbuh dalam gereja lokal. Anda bertumbuh dalam gereja lokal. Anda tidak suka pindah-pindah gereja. Yang sering diumpamakan seperti pohon ditanam di rumah depan rumah Anda, baru mau berbunga atau udah mulai keluar bunganya, mulai ada pentil-pentil. Nah, ini gak bagus karena sering kena ini, gua pindahin. Kira-kira berlanjut gak? Bunganya yang ada bunganya berguguran. Putihnya yang tadi sudah mulai berbuah rontok. Anda gigit jari, Anda bisa ngambil buahnya. Anda harus mengulang lagi, ditanam di tempat yang baru tahun itu, ada penyesuaian, pergeseran, buang waktu bukan? Buang waktu lah. Jadi dengan kata lain, penyembahan adalah sikap hati yang benar, ya, di hadapan Tuhan. Kalau di gereja ada semua malaikat, ya. Terus kalau sedikit aja, haleluya, puji Tuhan. Nggak keluar kata-kata ini. Makanya kalau kalau ada WL pujian penyembahannya, wah naik ke langit tingkat 7, penyembahan good. Tapi lihat nanti kehidupan di sana, menjadi berkat atau batu sandungan. Ya, banyak orang mungkin yang tadinya bekerja dia pindah oleh karena mendengar atau melihat sikap perilaku hamba Tuhan tersebut. Nah, terus gimana kalau kita yang melihat seperti apa, terus dengan gampang kita pindah? Nah, ada koridornya. Anda mau bertumbuh. Siapa yang memberi pertumbuhan dalam keluarga kita? Siapa? Ibu Dede tahu? Pak Hendo dan Ibu Lydia? Ibu Lita? Ceki yang memberi pertumbuhan? Siapa? Dari mana Anda tahu? 1 Korintus 3 ayat 7 dan 6 dan 7. Nah, jadi itu. Jadi Anda tidak bisa ditipu. Ada yang menyiram, Apolos menyiram, menyangkul, tapi Tuhan yang mau pertumbuhan. Jadi kalau Anda mau bertumbuh dalam kerohanian Anda, stay dalam gereja ini. Tetap walaupun ada angin puting beliung, walaupun ada gara-gara. Dasar ayatnya ada 1 Korintus 11 ayat 19. Ya, supaya Bapak Ibu ngerti ya. Supaya Anda Bapak Ibu dan saya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga penyembahan Anda berkenan di hadapan Tuhan. Itu intinya, ya. Jangan sampai Anda bolak-balik ya ke gereja tapi kayak gitu aja. Nih contoh 1 Korintus 11 ayat 19. Ya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan. Perpecahan itu terjadi adu pendapat kan, beda persepsi kan, beda pikiran kan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Tuhan mau dan berkehendak Anda tahan uji. Suasananya tidak nyaman, suasananya panas gemerungsung mungkin, tapi Anda Tuhan mau supaya Anda tetap tahan uji di gereja yang Tuhan telah tempatkan Anda dan saya. Anda stay walaupun hatinya panas, hatinya sakit. Pak, kalau sakit terus kan makan dalam, bisa TBC.
Alasannya begitu. Oh benar juga. Siapa yang kalau sakit menjadi TBC bahkan bisa mati? Kapan kita? Anda tidak mau mengampuni. Coba kalau Anda tidak mau mengampuni, yang ada jadinya kepahitan, dendam, makan dalam, makan nasi banyak tapi kurus, akhirnya berpenyakitan. Maka firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Maka kenapa hati Anda gembira? Oleh karena jin. Betul, jin itu bisa menjadikan hati Anda gembira. Hiduplah dalam janji-janjinya Tuhan. Hiduplah dalam pengharapan Tuhan. Tuhan udah berkata, tidak sehelai rambutmu pun rontok tanpa seizin aku, kata Tuhan. Ada yang Anda berkata, ih rambutnya gue simpen karena penting. Tidak ada kan? Tapi Tuhan berkata seperti itu. Artinya rambut Anda itu diperhatikan. Bagaimana kehidupan Anda di hadapan Tuhan? Pasti penting dan benar. Artinya diutamakan. Asal, nah ini syarat ketentuan berlaku. Asal ada nurut-nurut aja. Kalau ibadah jangan ngantuk. Tapi kena Anda ngantuk. Nah, tidak bisakah Anda berjaga-jaga barang 10-20 menit atau setengah jam? Waktu Tuhan Yesus waktu doa di Taman Getsemani kan ditemani 3 murid yang setia. Datang lagi, ngantuk lagi. Kenapa kita jadi ngantuk? Anda yang tahu diri Anda sendiri. Kapan Anda tidak ngantuk? Anda yang tahu. Oh, saya senang kalau yang khotbah pelawak seperti pukul, saya tidak ngantuk. 3 malam 3 hari juga tidak ngantuk. Hanya lapar doang. Nah sekarang mari Bapak Ibu, kalau Anda tidak ngantuk, saya ngomongin ini supaya apa? Ini menyangkut kekekalan Anda yang akan Anda terima. Kekekalan berapa tahun sih yang Anda akan terima? Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 1 juta tahun, forever. Tahu enggak? Forever tahu? Apa Putri, sama Maria? Forever apa? Selamanya. Jadi kalau Anda mengalahkan ngantuk hanya 10 menit, masa kalah dengan kekekalan yang akan Anda terima? Masa Anda nggak mau bayar harga? Loh Pak, saya tadi malam habis nonton itu apa? Piala Champion. Nah, Piala Champion kan itu ada ulangannya. Kenapa Anda sampai nongkrongin sampai dari titik menit pertama sampai 90 menit? Itu siapa yang nyuruh? Kalau besok ibadah, siapa yang nyuruh nonton Piala Champion dari titik 0 sampai 90 menit? Siapa yang nyuruh? Anda diberi akal budi. Ah, besok saya mau gereja. Apalagi Anda, besok saya pelayanan. Enggak. Lah ini Anda sudah masuk rohani, penyembahan hidup Anda sudah masuk benar. Jadi penyembahan itu berbicara kehidupan Anda di luar sana yang memuliakan Tuhan atau menyakiti Tuhan. Kalau Anda memuliakan Tuhan, ada orang ngomelin ke Anda jawab haleluya, Anda sudah menyembah Tuhan. Ngerti? Tapi kalau Anda lu jual gua beli, Tuhan geleng-geleng. Lu ilmunya, ibadahnya kemana aja selama ini? Lu di gereja pujian penyembahnya bikin orang merinding lu. Ya, tapi kenapa sekarang di hadapan dengan hal yang kecil ini Anda sudah 11-12? Lu jual gua beli. Ya, singkat kata, ini sebetulnya banyak sekali. Nanti kita lanjutkan ya. Apa yang akan diterima daripada Anda kalau menjadi penyembah yang sejati? Berkat sebagai penyembah yang berkenan. 1, kehidupan kita menjadi maksimal. Artinya begini,
Kalau Anda karyawan, Anda akan menjadi karyawan yang maksimal. Artinya bisa menjadi karyawan teladan, dan Anda akan dipromosikan, dan Anda akan naik gaji. Kalau Anda menjadi penyembah yang sejati. Karena Anda apa? Kok apa hubungannya dengan karyawan? Datang nggak pernah terlambat. Karena sudah ditentukan jam 7. Pulang tidak tenggo. Nah itu, kerja maksimal. Nggak usah diawasin, tetap bekerja. Seperti Matius 24:48. Berbagai hamba yang kedapatan melakukan tugasnya walaupun tuannya tidak datang. Artinya kalau Anda tahu bahwa hidup ini adalah penyembahan, Anda tidak akan meluangkan waktu untuk ditipu oleh si jahat. Anda akan berkata, aku yang penting menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Berarti Anda bekerja maksimal kan? Bosnya akan lembur, Anda pulang, belum selesai Pak. Apanya belum selesai? Ini laporannya harus selesai besok. Oh iya. Nih karyawan yang kayak gini nggak ada duanya. Kira-kira bosnya kan besok gua turunin gaji? Nggak ada. Besok gua naikin gaji, dapat bonus. Nah itu. Kalau Anda menjadi penyembah yang benar. Kalau Anda menjadi penyembah yang benar untuk ibu rumah tangga, maka tidak ada perang UFO, perang piring terbang. Yang ada gemuk-gemuk saja. Nah, seperti pohon aras di Libanon. Dan hidup Anda dalam damai sejahteranya Tuhan, sehingga Anda hidup apa? Selalu berbahagia. Orang akan lihat, ya ampun, baru kena PHK kok masih bisa ketawa cekak-cekik dengan penuh tulus. Ditanya, kenapa sih kamu kok PHK mesti harus nangis, tersentuh-sentuh? Saya percaya Tuhan izinkan terjadi. Kalau saya mengalami PHK, pasti Tuhan punya rencana, karena Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Loh, kamu kok bekerja? Memang belum datang, on the way. Nah ini, sehingga Anda tidak dikuasai dengan ketakutan yang tadinya artinya apa? Penuh dengan kekhawatiran. Apa? Yang keringan tulang apa? Apa? Keringan tulang apa? Nah, semangat yang patah kan keringan tulang kan? Aduh, udahlah. Yang nyanyi sakit di sini, sakit di sini. Ya, terus yang kedua apa? Penyembahan yang berkenan itu akan menjadikan gaya hidup Anda, sehingga apa? Anda akan diubahkan menjadi karakter itu, menjadi segambar. Ya, segambar dengan Tuhan. Tahu tema tahun lalu, tahun 2020 apa, Ceki? New dimension. Apa firman Tuhannya? 2 Korintus 3:18. Tuhan adalah roh, ya kan? Akan diubah. Aku sih kata-kata yang tidak komplit apa, tapi intinya begini: kalau Anda diubahkan menjadi segambar dengan serupa, maka berkat-berkat ini akan diberikan kepada Anda. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jadi dengan kata lain, kalau Anda hidupnya yang tadi dikatakan penyembahannya berkenan di hadapan Tuhan, maka berkat jasmani akan ngintil. Tahu nggak Pak Irwan ngintil? Tahu Pak Irwan apa? Apa? Kalau bahasa Medan apa ngintil tuh? Hah? Susah amat. Ya, jadi yang gampang ngintil aja, jangan pakai bahasa itu selorot. Aku juga nggak ngerti. Nah, jadi syaratnya hanya apa? Kalau kita lihat konklusinya ini, ya, menjadi penyembah yang sejati, syaratnya apa? Bisa menyimpulkan, Maria? Hidup dalam ketaatan. Taat dibalik juga taat, jadi tidak bisa dibolak-balik, taat aja. Ya, itu gampang kan taat? Bu Halimah? Gampang. Kalau nah ini, ayo, ini Gabriel, kamu taat bagaimana?
Bagaimana untuk bisa taat? Hah? Apa tadi suara apa? Ibu Lita, untuk menjadi taat. Melakukan firman Tuhan. Hah? Loh, kita sudah bergereja sekian tahun, puluhan tahun tetap nggak taat. Filipi 2 ada Romo baca Filipi 2 ayat 5 sampai 10. Ya walaupun Tuhan berupa Allah tapi mengambil sebagai hamba yang taat sampai mati. Jadi kalau Anda memiliki hati seorang hamba, yang ada adalah ketaatan. Miliki hati yang hamba, maka pandang Yesus, pikul salib, buang kehinaan, artinya kedapetannya dibuang. Ya udahlah, cincai lah kalau hari ini diomelin, nggak apa-apa. Yang penting aku makan kenyang. Ya, yang bahaya udah diomelin, nggak makan kenyang. Ya mau makan kenyang di rumah lah nanti. Ya, amin Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang tahu siapa yang menjaga kami. Tapi jati diri kami adalah sebagai penyembah yang sejati. Kalau hari ini Tuhan bukakan singkatan bagaimana untuk menjadi penyembah yang sejati. Kami rindu Tuhan. Berikan kami Roh Kudus, kuatkan, mampukan supaya apa yang dibicarakan atau yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, kami bisa mengimplementasikan untuk menjadi seorang penyembah yang sejati. Karena penyembah yang sejati adalah perkenan di hadapan-Mu dan akan menerima upahnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Sorry ya, ini terlambat. Anda merasa terpaksa? Ya. Terima kasih. Ya. Kalau minggu depan hidup dalam berkatnya Tuhan. Mari kita boleh bangkit berdiri, kita katakan terima kasih Pak Hendro. Ya. Tuhan Yesus memberkati atas firman-Nya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Mari sama-sama kita akan bacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang melepaskan kau dari jerat perangkap buruk, dari perangkap sabar yang kusut. Dengan tempatnya yang duduk berlingkar membawa saya ke dalam berlindung, kesediaan yang selesai dalam berkatu. Kau tak takut terhadap siapa malam, mengenai terbang siang, dan sampai menjaga dalam gelap, walau seribu orang mati dan seluruh di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya mempunyai nama kasih dan melihat kesalahan orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, kau buat tempat berteduhmu. Malah katakan tidak akan menimpamu dan telah menyelamatkan kepada sebab mereka yang berkata kepada buruk menjaga kau segala jalannya. Mereka akan menanam pada atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan berburu akan berada pada sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentengnya sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dari kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan kain jamur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada-Ku. Terimalah berkat yang terbaik dalam di surga. Hiduplah dalam damai sejahtera sukacitanya. Pelindungnya pun turun atas kita oleh karena ketaatan, ketekunan dan kesetiaan hidup kita yang tetap di dalam kasih kami berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam kasih yang Tuhan Yesus Kristus dan kita persekutuan yang manidara dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Bahkan Tuhan sendiri berjanji untuk datang kali dua menyebut kita sekolah di arti yang permain bagi kita yang tetap percaya takut akan Tuhan dan berkenan. Mari katakan amin. G.O.B. Luar biasa hari ini. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekali kita boleh nyanyikan lagu ini, sama-sama. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
harus didoakan. Bapak kami mengucap syukur, terima kasih. Kami serahkan Samuel ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu adalah hamba-Mu yang setia melayani dalam imam musik Tuhan. Kiranya roh takutan Tuhan turun dalam dirinya, menguasai alam pikiran kehendaknya, sehingga hamba-Mu senantiasa melayani Engkau dengan penuh ketulusan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, kiranya kehendak bebas yang daripada Samuel telah dieliminasi dan dinolkan dalam dirinya. Yang ada adalah kehendak Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan dalam hidupnya, sehingga hamba-Mu menjadi maksimal dalam pujian penyembah-Mu, membawa gerejanya, membawa jemaat-Mu untuk masuk hadirat-Mu yang maha kudus, untuk boleh menerima berkat-berkat rohani dan berkat jasmani. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Diberkatilah Samuel, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati orang tuanya, berkati kesehatannya, dan yang paling terakhir, kiranya Kau temukan tulang rusuknya dalam nama Yesus, sehingga hamba-Mu menjadi sempurna dalam kebahagiaan, dalam pelayanannya, dan yang paling diutamakan, Tuhanlah yang ditinggikan